Kalau misalnya seperti yang tadi Mbak Dina tanya, untuk orang-orang yang empat itu seperti apa? Ya, tentunya kalau merasa atau sudah tahu bahwa kita itu punya bakat empat, nah kita harus mempelajari sesuatu untuk kita mendapatkan dukungan pada saat empat ini bekerja. Apa yang bisa kita cari? Yang kita bisa cari adalah kita belajar tentunya. Ini kan empat ini adalah tentang spiritualitas, ya kan? Nah, berarti yang bisa kita cari apa? Bagaimana dengan meditasi atau belajar tentang pengolahan energi, itu kita bisa membuat satu tameng untuk badan kita, melatih pikiran, ya, melatih pikiran untuk selalu berpositif, menghindarkan yang negatif. Terus latih tentang energi. Setelah latih tentang energi, terus lakukan segala macam hal tentang pembersihan, lakukan pembuatan tamengnya. Nah, tameng itu kan macam-macam. Berpikiran positif aja itu sudah tameng. Nah, terus bermeditasi, kita selain membersihkan diri, itu juga kita kan membangun perlindungan. Nah, terus juga dengan istirahat yang cukup, yang tadi untuk dijalankan manusia normal, istirahat yang cukup itu sudah pasti juga akan mempengaruhi. Kenapa? Pada saat orang istirahat cukup, pikirannya jernih. Orang yang pikirannya jernih, rasa ketakutannya bisa dia kendalikan. Pada saat orang rasa ketakutannya sudah bisa dikendalikan, dia sudah bisa mengerti dia harus apa. Oh, saya nggak boleh ke kerumunan itu, saya harusnya ada di sini. Oh, kalau saya ke sana saya harus pakai masker yang benar, pulangnya saya harus cuci tangan dan lain sebagainya. Pikiran diatur. Apalagi kalau buat yang empat, kita bisa merasakan energi. Energi di sana jelek, sudah hindari. Berarti intinya tuh mengenal diri dan reaksi kita terhadap di sekitar kita ya, apapun itu bentuknya ya Mas ya? Iya pasti. Jadi kadang kadang kayak chaos, benar-benar kita bergerak yang tadi Mas bilang tuh kesadaran. Aku dari tadi tuh ini kata-kata kesadaran, afirmasi. Ya kadang kita kan benar-benar melangkahnya udah yang begitu aja nggak sadar kemana gitu, kadang nyandung gitu. Balik lagi nih kesadaran yang di sisi apa sih Mas gitu? Kesadaran napas kah? Kesadaran diri kita lagi ngapain atau ya kesadaran itu kan sebenarnya macam-macam ya. Tapi kalau di sini kesadaran yang dituntut adalah kesadaran untuk kita melihat ke dalam diri. Misalnya nih, kayak Mbak Dina, sebagai orang yang empat. Sekarang kita lihat ke dalam. Pada saat kita mau melakukan sesuatu, kita lihat apakah itu memang satu hal yang harus saya lakukan. Pergi kemana? Jakarta Utara misalnya. Kita coba melihat ke dalam. Apakah perlu saya pergi ke Jakarta Utara? Seberapa perlunya? Terus kita harus lihat juga seberapa pentingnya. Prosentasenya itu seberapa besar untuk kita memaksakan diri pergi ke sana. Oh, itu artinya sadar kita ke sana dengan resikonya apa, kita ambil apa enggak, dan ya akhirnya kita bergerak pun udah dengan antisipasi dan ya intinya risk analisisnya jalan ya. Balik lagi analisa resiko, analisa apapun. Yang selalu terjadi untuk orang-orang yang memang empat ya, itu kalau kita mengabaikan feeling ya.
biasanya orang-orang yang empat itu kalau mau keluar rumah, kalau di sana ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi, biasanya sudah rasa. Nah, tinggal kita tentukan kita mau melanggar perasaan itu atau kita mau ikutin. Cara kita tahu buat orang awam kalau kita empat itu Latihan, simple ya. latihan. Dasarnya mungkin kayak buat teman-teman yang nonton kan gimana sih? Ya banyak sih. Jadi dengan kita memperdalam misalnya ya orang-orang yang merasa bahwa saya harus perkuat di agama misalnya, ya perkuat aja mempelajari agama, perkuat mempelajari agama, terus mencoba untuk jalankan, benar-benar menjalankan sambil kita membuka mata hati dan telinga tentunya ya, karena pada saat menjalankan sesuatu itu kita harus benar-benar kita sambil kita buka hati, buka mata, buka telinga bahwa oh oke, ini ada ajaran ini kita jalankan. Nah, terus kita juga harus melihat ke kiri ke kanan apakah ini balance atau tidak gitu kan. Nah itu kalau dari segi agama. Di luar dari agama banyak, misalnya kita latihan meditasi, ada misalnya kita latihan misalnya yoga. Nah itu membangun, bukan membangun empat, itu membangun kesadaran. Seperti misalnya kita latihan tentang ya kayak saya latihan tentang animal komunikator. Pada saat saya belajar tentang bagaimana menjadi animal komunikator atau menjadi soul komunikator, itu kita sebenarnya sedang menjalankan satu proses belajar tentang kesadaran diri. Bagaimana hubungan kita dengan alam semesta, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama, dengan makhluk hidup lain. Nah, itu sebenarnya yang bisa dilakukan. Jadi banyak, nggak cuma satu hal atau dua hal kalau kita ingin mengembangkan diri. Tapi yang paling penting yaitu pada saat kita mempelajari sesuatu jangan setengah-setengah, benar-benar kita pelajari, dan tentunya kita juga harus ngikutin kata hati, karena banyak sekarang yang kalau kata teman kita itu sekarang banyak yang namanya GGM tuh, Google Grandmaster. Buka Google, baca dari Google, terus buka kelas. Baca dari Google, belajar dari Google, cari-cari di Google atau di pokoknya di internet gitu ya. Terus merasa bahwa sudah paham. Nah itu sekarang banyak. Nah yang kita harus waspada adalah orang-orang yang seperti ini. Nah jadi kita juga harus, biasanya kita punya tuntunan sendiri. Jadi kalau misalnya kita, oh oke, saya mau belajar, kayak tadi kan, saya mau belajar, saya ingin mengembangkan diri saya. Nah pada saat kita mengikuti seseorang untuk kita belajar, nah biasanya ada tuntunan di sini. Oh nyaman, oh enak, oke saya terusin. Tapi begitu kita sudah mulai merasa terusik atau tidak nyaman, itu sebenarnya udah tanda. Itu udah jadi sign, udah selesai. Ya. Jadi kalau saya sendiri selama ini solusi ya, itu ada pengalaman yang bikin saya memang belajar. Beberapa kali juga udah terusik, saya biasanya ninggalin gitu karena cukup ini kayaknya nggak enak ya. Balik lagi, hal-hal kayak gini kan sebenarnya di Indonesia itu pelajaran tua ya, udah kuno sekali. Tapi mungkin orang yang benar-benar menularkan dan mengajarkannya dengan tepat itu yang jarang. Yang saya dengar malah Mas Bagus itu praktisinya Ho'oponopono, bukan dari sini, malah itu apa sih Mas? Iya, kalau tadi Mbak Dinda bilang saya master Ho'oponopono, saya nggak berani bilang saya master. Karena buat saya belum tamat belajar. Saya mengajukan diri untuk belajar sampai sekarang belum di-approve. Saya belum tamat belajar. Tapi enak loh buat orang-orang yang punya empat gitu ya. Jadi dia tahu energi itu bakal buruk.
no. Bukan begitu polanya. Enggak. Itu adalah tentang bagaimana kepekaan seseorang itu bekerja. Nah, jadi karena dia punya bakat peka, sehingga akhirnya dia bisa merasakan kalau misalnya ada orang lagi marah tanpa ngomong, ya itu bisa terasa. Terus di sana ada orang sedang kedukaan, kematian, apa segala macam, itu terasa gitu loh. Nah, itu empat. Dan jangan dipikir empat itu enak. Empat itu buat yang gampang terganggu. Overwhelmed. buat orang yang mengalami itu benar-benar gangguan gitu. Iya sih, kayak orang Lagi happy tiba-tiba loh, kok tiba-tiba gue moody, kok nggak enak nih apa gitu. Ini dari mana? Cari dari sana deh kayaknya. Tapi ya kita juga nggak boleh suzon sama orang kan. Iya. Beneran tadi dari dia, tapi kok enak banget. Tadi kita lagi happy loh gitu. Suddenly change mood, itu orang bilang bipolar kali gitu kan. Tapi enggak. Itu jadi bagian dari kita sendiri. Yes. Kesedihannya itu dia sedih banget. Ada orang yang sampai yang tiba-tiba nangis. Gak tahu gue sedih banget. Loh, ngapain orang baru ketawa? Karena ada kesedihan. bukan lama-lama gini terbiasa ya. Kayak misalkan aku tadi analogiin kayak orang bisa lihat hantu. Kalau sekali dua kali masih kaget kan, tapi kalau udah terbiasa Ini kan emosi, terbiasa pun itu Beda. sesuatu yang diabsorb di tubuhnya. Bayangin ya, dia absorb tuh marah, sedih, kesel, dan dia nggak bisa tahu cara untuk melindungi dirinya dan masuk di badan dia sampah-sampah ini semuanya. Jadi sampah narik apa? Sampah kan? Kesedihan akan narik kesedihan. Dia makin banyak sedih yang masuk ya, dia semakin hidupnya ya semakin nggak tahu dia handle, ya semakin sedih aja terus gitu. Dan sebenarnya apa sih lihat hantu itu? kayak kaget aja kan, kayak kalau misalkan kita yang nggak tahu ya kita biasa aja. Gini, Gimana? sebagian besar itu terjadi karena proses dari pikiran. Jadi karena sering nonton film horor, Susana. karena sering dengar cerita. Nah, jadi pada saat kita ada di tempat gelap, pada saat kita ada di tempat yang sepi, gelap, jauh dari mana-mana, apalagi di kuburan gitu ya. Nah, kan ini main. Wah, film yang film yang pernah kita tonton, kebayang lagi. Termanifestasi lah. Nah, itu semua Nyampur. tercampur di memori kita sehingga akhirnya terbentuk suatu energi yang akhirnya ya itu tadi oleh alam tidak akan pernah melihat bahwa itu negatif atau positif. Selama ada di pikiran ya itulah yang akan dijadikan. Jadi begitu kita punya ketakutan, wah di tempat ini pasti ada hantu begini, ada kuntilanak begini, gini. Ya pikirannya seperti itu, ya muncul. Jujur. Berarti tapi kalau misalkan untuk menghilangkan mindset itu gimana? Kan kita udah sugesti duluan tuh. Bilang di sini nih ada ini nih. Padahal kita nggak pernah lihat tapi kita jadi tersugesti dan ngilangin sugesti itu gimana? Iya banyak. Kalau mau menghilangkan itu yang penting ya atau kalau memang hal itu belum terlalu kuat, itu berarti baru sugesti kecil ya. Ya kita harus melakukan afirmasi penolakan. Afirmasi penolakan itu adalah bahwa misalnya pada saat nonton film horor itu kan cuma film. Itu cuma rekaan dari orang yang bikin film. Itu kan cuma cerita. Bahwa sebenarnya di alam ini ya itu tidak ada. Nah, ya udah itu kita tanamkan. Tapi kalau kita sudah mulai punya perasaan yang kuat tentang hal-hal seperti itu, yang kita harus lakukan adalah ya kita cari terapis. Kita cari terapis entah ke pastor atau ke ustadz ya pokoknya ke pemuka agama atau ke biksu. Nah, atau kita ke hipnoterapis atau kita pergi ke psikolog atau kita pergi ke psikiater, itu bisa banyak. Yang penting bagaimana cara menghilangkan mental block itu. Kalau buat saya itu udah suatu jadi suatu mental block, gangguan psikis yang menyebabkan kita akhirnya
tidak bebas dan tidak mulus dalam kita melakukan kegiatan gitu loh. Jadi ya kalau udah terlalu kuat dan terlalu dalam ya memang harus terapi. Jadi mental block ini tuh hasil dari kita dari itu mungkin dibewos, dibentuk, didongma dan segala macam ya. Ya. Either itu bisa membuat kita maju beralih kencang atau justru yang ngambat kita balik mundur ke belakang. Itu. Itu ganjelan. Joshua harus konsultasi tuh. Joshua harusnya sih pastor Joshua. Nah, Atau ke ini, ke eksorsis. wah nggak perlu ke Bagus eksorsisme. ya. Udah, memaafkan mungkin di Ho'oponopono mas. Nah. Iya. Tadi kalau kita ngomongin Ho'oponopono, ya sebenarnya Ho'oponopono itu suatu metode yang sebenarnya simpel dan mudah. Apa namanya, memang metode Hawaii kuno itu sudah dikenal itu dari mulai sekitar 3000 tahun sebelum zaman Nabi Isa lahir. Wow, artinya itu zaman setelah Sumeria. Ya kurang lebih. Pokoknya dari Yesus lahir aja itu 3000 tahun ke belakang gitu loh. Sudah mulai Kan dikenal. abad 0 Masehi dong Yesus kan. Ya, nah sebenarnya ini dari dulu tuh dirahasiakan. Jadi apa namanya, ilmu-ilmu ini sebenarnya Yang dirahasiakan. bagus-bagus itu dirahasiakan ya, yang Untuk- dari keraton juga dirahasiakan. Ya, karena untuk ilmu menghindari- sufi juga dirahasiakan. Untuk menghindari penyalahgunaan. Oh, oke. Oke. That's the point mungkin ya, Untuk- penyalahgunaan. Untuk menghindari penyalahgunaan. Nah, jadi Ho'oponopono ini kan salah satu prinsip paling dasar dari agama Buddha Hawaii, yaitu prinsip ketujuh. Ya. Nah, yang dibawa keluar oleh yang namanya Morna. Nah, nama lengkapnya apa saya lupa. Morna ini membawa keluar ilmu Ho'oponopono dan memperkenalkannya ke dunia luar. Jadi bukan lagi sebagai suatu agama kayak Tao yang Ya. sekarang jadinya filosofi itu Ya, bukan sebuah agama bukan. lagi. Tapi dan diperkenalkan oleh Morna ini dalam bentuk yang baru. Oke. Jadi itu disesuaikan dengan perkembangan zaman oleh Morna. Karena Ho'oponopono yang tradisional itu benar-benar ritualnya itu khusus dan tidak bisa dilakukan oleh tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang. Itu harus satu kelompok, satu kelompok dan satu kelompok pendeta gitu. Nah, diperkenalkan oleh Morna ini keluar dari Hawaii itu dengan pendekatan modern. Jadi di-create oleh Morna itu berdasarkan berdasarkan pendekatan secara agama-agama yang sekarang ada. Morna mempelajari beberapa agama yang modern. Itu jadi kayak New Age movement gitu nggak sih mas? Enggak, Atau benar-benar suatu hal yang kayak cuma jadi ya motivasi Enggak, atau bukan. filosofi, enggak, tetap agama. Morna menyebarkan ini keluar dengan satu metode yang baru, ya. Tapi Morna tidak keluar dari pakem. Oke. Tidak keluar dari pakem. Kenapa tidak keluar dari pakem? Karena inti dari ajaran Ho'oponopono ini tidak di-create lagi. Oke. Hanya caranya. Disimpelkan, simplify. Hanya caranya. Kalau dulu harus melalui suatu acara ritual tertentu dengan orang sekian banyak, dengan harus dengan metode-metode tertentu. Nah, Morna menyederhanakan untuk Ho'oponopono ini bisa dilakukan oleh seorang diri. Jadi kita yang mempelajari itu kita bisa melakukan sendiri tanpa kita harus melakukan upacara khusus. Oke. Nah, itu yang inti yang dibuat oleh Morna. Nah, itu sampai dia
di beberapa universitas di Eropa itu dia diundang, bahkan di PBB itu juga dia presentasi tentang Ho'oponopono ini. Nah, lebih kuat lagi dan lebih terkenal lagi Ho'oponopono ini pada saat diperkenalkan oleh Dr. Hewlett. Nah, jadi Dr. Hewlett ini memperkenalkan metodenya Monat dan bahkan memakai sendiri metodenya ini di tempat kerjanya. Jadi Dr. Hewlett itu seorang psikiater. Dia pernah bekerja di satu rumah sakit jiwa di Hawaii, di mana tadinya rumah sakit ini benar-benar horor. Dokter-dokternya banyak cuti, perawat banyak cuti karena menghindari kejadian-kejadian yang ada di dalam. Dan rumah sakit ini perlu ketakutan karena banyak pasien sakit jiwanya yang luar biasa. Nah, dikerjakan oleh si Dr. Hewlett ini satu persatu pasiennya, bahkan rumah sakitnya dia kerjakan, tapi dengan melalui Ho'oponopono dibersihkan, sehingga akhirnya rumah sakit ini berbalik dari yang tadinya penuh jadi kosong, nggak punya pasien, dari yang tadinya horor menjadi menyenangkan, dari yang tadinya menakutkan jadi bersahabat. Jadi akhirnya rumah sakit ini sendiri bahkan harus mengurangi karyawannya karena kekurangan kekurangan pasien. Nah, jadi bukti bahwa Ho'oponopono ini bisa untuk suatu hal yang luar biasa. Nah, ini ditunjukkan oleh si Dr. Hewlett yang mengobati sekian banyak, menyembuhkan sekian banyak pasien sakit jiwa dengan metode Ho'oponopono modern. Nah, jadi ini yang diperkenalkan oleh Monat sebenarnya. Jadi pada saat dia keluar, dia memperkenalkan metode yang baru. Memang ada beberapa kekeliruan selama ini di luar bahwa dikatakan bahwa Ho'oponopono ini diciptakan oleh Monat, bukan, tapi di-create ulang untuk lebih sederhana. Ya. Engineering ya sebenarnya ya. Ya, jadi supaya lebih sederhana dan supaya lebih mudah gitu loh. Nah, ini yang saya dapat pelajarannya tahun 87. Jadi apa sih sebenarnya inti dari Ho'oponopono itu sendiri? Inti sebenarnya hanya tentang kembali kepada kesempurnaan, mengembalikan diri kita kepada kesempurnaan dengan kita menjalankan beberapa hal yang diikuti dengan kita punya mantra khusus ya. Mantranya kalau saya lebih senang pakai bahasa baik. Jadi mantranya I love you, I'm sorry, please forgive me, and I thank you. I love you, I'm sorry, please forgive me, and I thank you. Nah, jadi mantranya ini kesempurnaan apa nih dengan 4 kata ini terus it works gini. out. Kalau caranya saya nggak akan bahas di sini ya. Ya, Caranya ya. saya nggak akan bahas karena panjang. Tapi yang jelas dengan 4 kata ini, 4 kalimat, I love you, I'm sorry, please forgive me, and I thank you, yang kita tujukan kepada Tuhan. Ya. Siapa sih manusia berdoa? Agama manapun berdoa pasti mengucapkan sayang terhadap Tuhan. I love you. I am sorry, meminta maaf terhadap kesalahan. Mintanya sama siapa? Sama Tuhan. Terus, please forgive me. Menyesal kan? Pasti utarakannya ke siapa kalau lagi berdoa? Agama manapun, pasti ke Tuhan. Thank you ke Tuhan juga. Nah, makanya kenapa 4 frasa ini jadi mantra utama di Ho'oponopono. Cuma memang ada metodenya yang harus dilakukan, ada latihannya yang harus dilakukan, ada pengenalannya tentang bagaimana kita berlatih, melakukan, mendalami, mengerti, dan untuk kemudian kita menjadikan itu sebagai ritual sehari-hari.
empat kata aja, empat kalimat aja magic banget ya. Nah. Misalnya bisa yang love you, please forgive me. Tadi I'm sorry and I love you, I'm sorry, please forgive me, and I thank you. Love you, I'm sorry, please forgive me and I thank you. Ya, Ya, the magic words. Ya, even anak kecil pun selalu kita Iya. suruh mengucapkan hal yang sama. tanpa kita mempelajari metodenya. Empat mantra ini, empat frasa ini, kalau kita ucapkan pun sebenarnya bisa berfungsi. Cuma memang tidak se-powerful kalau kita menjalankan ritualnya dengan cara-cara tertentu. Dengan kita memahami bagaimana caranya, dengan memahami bagaimana melakukannya, dengan memahami bagaimana menjabarkannya, terus memahami bagaimana kita melakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kan dengan kita mengucapkan ambil iseng aja di kamar mandi, sambil nyapu, I love you, I'm sorry, please forgive me, and I thank you. I love you, I'm sorry, please forgive me, and I thank you. Ini bekerja. Ya, even ya kayak Mas bagus ngomong aja ya, aku berasa efek itu kayaknya tuh nyaman banget ya kata-katanya diomongin. Terus buat teman-teman nih yang pengen tahu banget apa itu Ho'oponopono, Mas Bagus akan ada kelas Zoom di bulan November, so please stay tune. Kita akan kasih informasinya kapan kelas itu akan dilaksanakan. Nanti rencananya awal November. Saya masih ngerayu nih Mas Bagus buat ngajarin. Sekali-sekali sih dikasih teaser tapi belum belajar beneran. But it's so powerful karena ternyata selama ini tuh malah yang kayak tadi Mas bilang itu adalah kita ucapkan ke Tuhan. Tapi begitu itu juga kata-kata yang sama saya ucapkan ke diri sendiri itu so big impact gitu, karena ternyata banyak sekali kesalahan yang justru saya bikin ke diri sendiri dan apa ya, banyak banget marahin diri sendiri. Lu sih Dina, lu begini-begini, lu sih. Jadi akhirnya jadi lusi tadi itu yang malah akhirnya Sekarang kalau oke, saya buka dikit ya. Pada saat kita mengucapkan 4 kalimat ini kepada Tuhan, sebenarnya pada saat kita melakukan Ho'oponopono ini kalimat ini juga harus kita tujukan kepada diri sendiri. Karena apa? Yang bikin kita hidup siapa? Tuhan. Yang bikin kita bisa bergerak siapa? Tuhan. Yang bikin kita bisa berpikir, bicara, komunikasi, berinteraksi, Tuhan yang bikin. Jadi pada saat kita menyadari keberadaan Tuhan di luar, itu pun kita harus menyadari bahwa ada keberadaan Tuhan di dalam diri kita. Nah, inilah yang kita pelajari pada saat kita mempelajari Ho'oponopono. Jadi kita mempelajari koneksi antara Tuhan yang tunggal dengan Tuhan yang di mana-mana. dalam banget sih ini ya. Kita mempelajari bagaimana kerja dari alam semesta ini. Jadi ada Tuhan yang tunggal, tapi juga ada dikatakan Tuhan itu ada di mana-mana. Ini artinya apa? Tuhan yang semuanya dan segalanya Terus, maha everything. bagaimana kita kalau kita bicara Ho'oponopono itu adalah kembali kepada kesempurnaan. Nah, kesempurnaan itu yang bagaimana? Kesempurnaan itu yang kembali kepada zero. Bagaimana kita menjalankan untuk kita bisa menjadi zero itu bagaimana? Memaafkan. Iya, I love you, I'm sorry, please forgive me. Zero. Gitu. Back to zero. Sungguh katanya. Iya. Jadi dalam banget ini ya saudara-saudara, pembicaraan kita akhirnya menjadi spiritual. Tapi ya itu balik lagi kayak kata Awang ya, life hack banget karena honestly aku udah 41 tahun dan hal-hal yang kayak gini pada saat aku umur 21 tahun itu nggak pernah gitu ada pendekatan hal kayak gini. Yang taunya kerja, beribadah, segala sesuatu tuh dosa, pahala atau apapun itu dilakukan dengan ada timbal baliknya tapi tanpa pemahaman, cuma dilapis yang ya harus gitu. Jadi akhirnya pada satu titik aku tuh malah benar-benar kayak tek
semuanya tuh chaos gitu. Satu hal. Ini satu hal aja, buat contoh ya. Satu hal buat contoh yang tadi kita ngomongin. Di agama manapun, di kepercayaan manapun, baik itu ajaran dari orang tua, dari pendeta, dari ulama, dari pastor dan lain sebagainya ya, kita selalu diminta untuk berterima kasih terhadap Tuhan. Sering kan? Terima kasih terhadap Tuhan, ucapan syukur terhadap Tuhan. Kita harus bersyukur begini. Itu udah jadi kebiasaan. Bersyukur. Tapi sekarang saya mau tanya, pernah nggak diajari di agama manapun bagaimana melakukan bersyukur yang baik dan benar untuk syukur ini diterima oleh alam dan Tuhan? Angka 5 ya, jawaban dari saya ya. Umurku 41 tahun, bisa dibilang awal-awal bekerja sampai kapan ya, even sampai kemarin-kemarin itu masih yang karirku bagus, linear dengan pekerjaanku, karirku, dan aku termasuk salah satu orang yang istilahnya di dunia kerja itu the one and only. Salary pun istilahnya nominalnya gede, tapi yang aku nggak pernah ngerti itu orang, lu harusnya bersyukur, nah lu dapat ini. Bersyukur gimana sih sebenarnya? Lo tiap dapat gaji terus ya, iya gue dapat so how. Ya, jadi istilahnya even I feel empty gitu, kayak bersyukur tuh gimana sih sebenarnya gitu? Enggak, ya alhamdulillah, makasih, so what gitu. Jadi honestly aku nggak tahu gimana bersyukur yang tepat dan benar itu dulu ya gitu. Dan mungkin karena pertanyaan itu juga selalu keluar, akhirnya bertemu dengan orang-orang